Nah, kadang banyak orang tua yang mikir kayak gini loh. Nanti kalau misalkan dia nggak diasah, misalkan matematiknya, nanti dia jadi kayak turun gitu loh kepintarannya. Terus kalau misalkan kayak apa sih orang biasanya kan ngitungnya itu dari bahasa Inggris, matematik, betul, hafalan, terus apalagi sih kalau misalkan anak pinter tuh biasanya gitu ya standarnya ya. Matematika, fisikanya bagus fisikanya lah bagus, gitu kayak gitu nilai-nilainya cepet gitu bintangnya 5. Nah itu kadang kan terlalu based on nilai ya, dilihatnya gitu. Padahal sebetulnya itu enggak, apalagi sekarang juga, kan maksudnya kayak untuk dunia pendidikan itu memang banyak, emang kan masih pengembangan ya. Kalau sekarang kan kayak kemarin beda menteri pendidikan, beda kebijakan gitu. Kalau yang sekarang kan kebijakan ganti lagi, bahwa kata Mas Menteri mah kan kita anak itu merdeka belajar, tapi kan yang seperti apa sih merdeka belajar itu gitu, anak-anak tetap harus diarahkan kan sama gurunya gitu, nggak juga merdeka banget ya, tetap harus ada pendampingan orang tua. Tapi sebetulnya memang kuncinya itu sih, baik guru maupun orang tua itu tetap mendampingi sebagai fasilitator anak untuk belajar, karena kan emang anak butuh teladan, betul kan? Itu harus didapatkannya ya dari orang tua dan guru. Mantap ini Bu Irni. Oke, Bu Irni, ya selain life skill, yang Ibu kasih tugas ke anak apa aja? Tugas apalagi selama ini, selama PJJ ini, ya selain life skill itu ya materi-materi pembelajaran yang memang bisa kita terapkan ketika PJJ ya, kita pilih-pilih. Misalkan kayak matematika nih, matematika kan ada juga konsep-konsep yang nggak bisa kita ajarkan secara langsung, secara virtual gitu. Jadi harus langsung. Misalkan kalau kita mau ngajarin, karena saya kelas 2 nih, misalnya penjumlahan, itu kan butuh konkret nih ngajarin ke anaknya gitu apa maksudnya satu jeruk ditambah 2 misalkan, itu kan harus ada benda konkretnya. Ya kalau misalkan visual sebetulnya bisa saja sih dengan video pembelajaran, cuma kan memang ya itu rasanya beda gitu. Jadi memang dipilih aja materi yang betul-betul emang bisa untuk aplikasi. Nah kayak kemarin kalau saya itu jam, misalkan belajar tentang jam. Oke, belajar tentang jam dulu nih. Tentang jam, misalkan pagi kan kalau anak-anak ABK itu karena banyak karakteristiknya, ada yang belum bisa membedakan ini pagi, siang atau sore. Gitu. Waktu aja memang harus belajar gitu kan. Itu kita harus kenalin gitu. Oh kalau pagi ini ketika ada matahari itu namanya pagi. Kalau gelap malam. Itu kan sebenarnya kalau untuk anak-anak pasti apaan sih gitu dasar. Tapi untuk itu perlu effort gitu untuk membuat mereka memahami itu. Gitu. Itu kan jam. Jadi belajarnya kalau misalkan jam dibikinlah jadwal gitu, misalkan kalau misalkan jam sarapan jam 7, terus nanti jam 9 misalkan mereka kegiatannya biasanya kan belajar ya kalau pagi gitu, nanti makan siang jam berapa ya, dibuat seperti itu gitu. Jadwalnya tetap dibuat ya Bu ya. Dan sebetulnya ya itu sih sebetulnya gini, apapun yang dilakukan anak di rumah itu, untuk anak-anak yang usianya masih di bawah 8 tahun memang memerlukan pendampingan, mau nggak mau ya pendampingan. Gitu. Ya sebenarnya mau ABK ataupun enggak tetap harus didampingi. Karena kita kan nyekokin pemahaman di situ ya. Emang mau konsepnya nanti gimana? Gitu kan. Iya. Jadi kalau misalkan sekarang nih ada pastilah semua membutuhkan penyesuaian ya, maksudnya ada keluhan-keluhan dari orang tua, ada juga keluhan-keluhan dari guru. Kan guru juga maksudnya untuk status kayak gini kan ada, nggak semuanya juga kondisinya siap gitu kan. Karena kan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh kita membutuhkan teknologi, sementara maksudnya tidak semua orang itu melek teknologi. Tidak semua orang bisa bikin video pembelajaran, tidak semua orang bisa maksudnya update di sosial media atau gimana kan gitu kan. Nah itu memang perlu skillnya harus diasah. Mau nggak mau. jadi ya itu yang harus disyukuri sih, salah satunya mungkin kita bisa lebih kreatif ya kan, guru-guru, orang tua juga lebih kreatif. Gitu.
gitu. Masya Allah. Oke, Bu Irni. Ya. Kayaknya kita udah mulai masuk ke bagian akhir yang paling tunggu-tunggu sama ibu-ibu semua. itu. Nah, bagaimana caranya akhirnya kita membuat jadwal yang asik, misalkan selama seminggu deh, gitu ya. Gimana sih secara proporsionalnya itu kita membuat misalkan apakah hari Senin itu sampai dari jam 7 sampai jam 12 itu harus full dengan jadwal belajar atau sebenarnya nggak gitu juga gitu, santai aja kalau di rumah kita bisa ngerjain hal-hal yang lebih intens atau apa. Coba Bu. Jadi kalau pengalaman saya sih memang ya, maksudnya ini dari ibunya sendiri, orang tua sendiri atau misalkan dari sekolah nih? Dua-duanya ya Bu? Dua-duanya. Repot soalnya gini ya. kalau misalkan orang masih merancang pembelajaran dari orang tuanya ya, maksudnya ya fleksibel orang tua kan gitu, gimana waktunya kan, misalkan ibu-ibu kan kalau pagi-pagi misalnya harus nyediain sarapan dulu gitu. Sebenarnya kalau misalkan emang mau melakukan seperti yang saya bilang tadi live, misalnya kalau dia harus menyiapkan sarapan, ajak anaknya, yuk kita bikin bangunin, sarapan, yuk bangunin, barengan. Bangunin itu ya, maksudnya itu balik lagi tadi kan ke pola asuh, lalu maksudnya pembiasaan yang orang tua lakukan. Misalkan pagi-pagi harus bangun nih, ayo bangun sholat subuh dulu. Iya, karena kan banyak gitu juga kan kayak yang ngerasa kayak gini loh Bu. Anak-anak gak sekolah ini santai aja, ntar aja bangunnya semua dia itu aja. kan gimana orang tuanya kalau kayak gitu kan, bener, gitu. Maksudnya yang namanya ketika kita sama anak kita emang pegang kendali kan orang tua ya, walaupun emang sulit sih gitu. Tapi kan maksudnya ya kita harus punya power lah untuk orang tua. Seenggaknya perkenalan. Kalau saya sendiri anak Anjani nih misalkan nih, saya bikin nih jadwal. Maksudnya pagi nih Jani kalau misalnya bangun jam 5, setelah itu mandi, setelah mandi sarapan, habis sarapan siap-siap berangkat ke sekolah. Saya perkenalkan jadwal itu karena kan memang anak-anaknya juga ngapain sih, apaan sih itu kalau untuk pertama kali ya kayak gitu. Tapi kan anak itu harus diajarin juga kan, teratur gitu. Jadi jam segini aku harus kayak gini, jam segini aku harus gitu. Kalau untuk anak ABK penjadwalan itu memang harus gitu. Tapi kayaknya kita juga harus dan orang tua sebetulnya kan emang ya kita nih sebagai orang tua harus belajar disiplin dulu dong gitu. Aduh. Kalau untuk pembelajaran sendiri sama ini kalau dari sekolah nih memang kita mengambil gak banyak-banyak juga tugasnya, karena kan kita tahu di rumah juga orang tua ada kesulitan-kesulitan yang tadi kan, entahlah misalkan sibuk juga, punya adik harus pembelajaran jarak jauh ya kan, terus entah juga itu kan kuota juga, karena ketika kita misalkan video call atau mesti harus ngirim tugas berupa video itu kan butuh kuota juga ya. Ada yang jaringannya, ada jaringan kayak gitu, nggak kedengeran apa kan gitu kan, kayak gitu kesulitan. Jadi memang dalam seminggu itu mungkin kalau saya sih ngambil satu hari satu aja, tapi itu juga satu dipilah-pilah nih, misalkan hari ini belajar matematika, tapi matematikanya misalkan aplikatif uang, pengenalan uang nih gitu, ini uang logam, uang kertas gitu kan. Dan kalau kalau sekolahnya tergantung sekolahnya juga masing-masing gitu. Kalau emang pengen capaian targetnya itu pasti sih kalau menurut aku sih disesuaikan ya, maksudnya dengan kondisi orang tua tadi seperti tadi saya bilang gitu. Jadi nggak yang ini harus sesuai target kurikulum nih gitu kan. Nggak usah dipaksain ke situ ya. Betul, emang harus disesuaikan lah, gimana kan kita nggak bisa menolak dengan kondisi seperti ini gitu kan. Makanya kemarin juga ketika penilaian kan itu semester penilaian PAT tuh, penilaian akhir semester itu juga bingung gimana nih cara nilainya, nggak ada ujian, nggak ada ini. Akhirnya kan emang ada ujian, kalau sekolah saya sih ada ujian daring gitu, cuman memang itu juga penyesuaian lagi kan, mesti menggunakan aplikasi. Kalau di sekolah tuh exam.net gitu, anak-anak juga harus belajar lagi gimana sih, ada simulasinya, tapi maksudnya kita waktu itu kemarin bikin simulasi dulu biar anak-anak terbiasa sosialisasi sama orang tua juga gitu. Memang perlu. Jadi memang sekolah pun memerlukan adaptasi juga gitu, harus membuat semuanya gimana nih caranya biar pembelajaran ini bisa berjalan gitu kan gitu. Dan orang tua juga tidak merasa dirugikan karena kan mau nggak mau harus tetap bayaran ya kan, tetap bayaran jadi karena kita juga perlu operasional guru ya kan kayak gini. Kadang orang tua juga suka mirip, ngapain sih bayaran SPP dibayar tuh, padahal guru juga bikin loh pekerjaannya, kita juga membuat materi gitu kan. Kita juga belajar kan, bagaimana cara bikin video pembelajaran juga kan sama, butuh skill
mikir ya. Butuh mikir. Tiba-tiba jadi harus jago multimedia. Iya, kita juga mikirin kira-kira materi apa nih yang bisa sampai nih ke anak gitu kan ini gitu. Nah, itu mungkin yang diperlukan itu adalah kebesaran hati dari orang tua dan guru juga. Iya, gitu benar. Harus sama-sama ridho dua-duanya kondisi kayak gini ya. Harus sama-sama saling memahami, saling apa ya, oh iya ya mungkin guru juga kayak gini karena ini gitu kan, karena ada kesulitannya juga kan di sekolah pasti gitu, di rumah juga pasti ada kesulitan. Nah makanya memang harus ada pengertian gitu kalau ini ya, bukan cuma suami istri aja tapi orang tua dan guru. Gitu. Baiklah. Jadi itu ya yang kita coba sampaikan ke teman-teman, Masya Allah dengan hari ini Teh Irni, Bu Irni hadir ngobrol di kita adalah sebagai untuk pertama tadi sebetulnya kita pengen sharing gimana sih step-stepnya membagi tugas. Betul. Ya biar nggak mumet juga, nggak berjelimet, pusing kepala, meledak. Yang ada bukannya ngasih pembelajaran malah marah-marah ke anak. Jangan sampai kayak gitu ya Bu ya. Sampai kayak gitu. Pokoknya dicari aja kegiatan yang memang misalkan hari ini akademik, besok life skill misalkan, besok lagi untuk sosialisasi misalkan sama orang rumah aja. Kadang-kadang sama orang rumah juga emang ngobrol misalkan komunikasi sama ayahnya. Komunikasi misalkan. juga penting ya. Itu misalkan ada materi tentang bahasa Indonesia, wawancara mungkin bisa wawancara ayahnya gitu. Misalkan tentang materi apa nih, materi pekerjaan ya kan? Ya kita anak bikin kita dampingi untuk bikin list wawancara kecil ya. Jurnalis kecil seperti itu kan bisa juga gitu. Maksudnya pembelajaran untuk anak-anak jadi bisa apa aja gitu. Banyak banget sih sebetulnya yang bakal kita bahas. Insya Allah nanti setiap Sabtu dan Minggu Teh Irni bakal bikin konten bersama Yuki Bla, bersama aku Teh Dini dan bersama keluarga-keluarga kecil yang lain yang seru-seru pastinya yang bikin inspirasi teman-teman semua nggak mumet diam di rumah. Pokoknya bisa dikerjain dan tetap asik ngajar di rumah. Sekolah. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.